Oke, jumpa lagi di channel UPX ID. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Di video kali ini saya akan membahas saudara atau teman dari Nextcloud ya. Jangan lupa intro dulu. 1, 2, 3. Oke, kebetulan video ini saya buat untuk request teman-teman, dan juga kemarin ada yang minta chat secara pribadi bahwasanya teman kita itu minta, Bang, buatkan alternatif Nextcloud karena server saya itu spesifikasinya kecil atau tidak seperti punyanya Abang, katanya ya. Untuk spesifikasinya aslinya cukup, dia pakainya itu Raspberry Pi model B ya, yang non plus dengan koneksi internetnya itu masih pakai RT/RWNet sama seperti saya, dengan kecepatan itu sekitar 4 Mbps. Kemudian dia ingin buat sedikit project di rumahnya menggunakan AdGuard Home sama juga Pi-hole kalau nggak salah, buat redirect DNS di lokal. Jadi pada saat akses router dan lain-lain akan lewat domain meskipun tidak ada HTTPS atau SSL ya. Kemudian juga dia minta alternatif bahwasanya gimana caranya buat server storage lokal. Kebetulan kemarin sudah saya rekomendasikan juga menggunakan video saya yang sebelumnya buat SMB lokal. Jadi untuk storage-nya dia pakai, kalau nggak salah itu harddisk 320 GB yang 3,5 inch, yang kecil yang 2,5 inch punyanya laptop, dengan merek kalau nggak salah itu kemarin WD ya, cuma bukan WD Black tapi WD yang lama, Western Digital ya. Nah, untuk sambanya sudah bukan tadi sih, aslinya 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu kalau nggak salah itu saya sudah bantu remote, kemudian bantu akses. Di sana juga terinstall aplikasi atau web service dari Micmon. Kemudian dia juga coba-coba menggunakan Macbottom, namun tidak support ya karena Raspberry Pi yang B, bukan yang B plus, yang RAM-nya masih 1 GB ya. Kemudian juga untuk bootnya, kenapa minta alternatif dari Nextcloud, karena storage yang digunakan itu masih menggunakan SD card ya, atau storage yang sistem atau SD KSOS nya itu masih menggunakan SD card. Jadi mungkin performanya tidak secepat menggunakan SSD atau hard disk, namun masih bisa diakses dari luar untuk file aksesnya. Aslinya dari KSOS tidak perlu teman-teman kasih tambahan. Teman-teman jika sudah login dari luar atau dari akses menggunakan Cloudflare Tunnel, videonya sudah saya rilis, itu tidak perlu menggunakan aplikasi tambahan. Namun mungkin abangnya itu butuh autentikasi, jadi biar di sistem atau di KSOS ini tidak diutak-utak ya. Mungkin ada folder-folder tertentu yang akan di share sama abangnya atau yang request kemarin itu untuk mungkin akses dari teman atau mungkin dan lain-lainnya. Saya kasih alternatif, namanya itu file browser ya. Teman-teman tinggal buka App Store saja jika menggunakan KSOS. Jika tidak menggunakan KSOS, teman-teman bisa ke Docker Hub Docker. Nah, ini dia. Kena dibuka tab baru. Nah, jadi di sini teman-teman tinggal cari file browser ya. Nah, ini dia. Jika menggunakan KSOS, teman-teman tinggal klik install saja. Jika tidak, tinggal search di sini saja dengan nama file browser. Nah, ini paling atas boleh. Jika teman-teman mau pakai yang bawah juga boleh, tinggal sesuaikan arsitektur yang teman-teman pakai ya, seperti itu. Kebetulan karena saya KSOS, jadi rekomendasinya kita ambil yang dari Big Bear KSOS ya. Untuk cara installnya, jika teman-teman portnya tidak banyak yang dipakai seperti saya, teman-teman tinggal klik install, namun saya pakai custom install. Teman-teman tinggal arahkan kursornya saja, kemudian klik custom install. Nah, di sini ada beberapa yang harus teman-teman konfigurasi, mulai dari yang pertama itu Docker image-nya. Ini biarkan saja, sesuaikan dengan yang sudah ada. Kemudian di sini untuk tagnya mau pakai latest juga boleh, mau pakai yang versi ini juga boleh. Saya pakai yang versi ini karena ringan ya.
Kemudian di sini juga ada untuk web UI-nya, ini kosongkan saja, dia akan menyesuaikan dengan URL atau link atau alamat IP yang telah tertera di server teman-teman. Kemudian untuk port kita coba dulu untuk 8080 apakah sudah terpakai di saya atau belum. Saya pakai pakai incognito, jadi tinggal kita pastikan saja. Terkadang portnya ini sudah dipakai ya, seperti tadi punya saya itu ada icon examnya, kebetulan sudah saya take down ya, karena kemarin itu ada vulnerability atau celah di sistemnya, bisa di SQL injection, jadi saya cari aman saja ketimbang server saya down gara-gara itu ya. Kemudian karena ini kosong 8080 kita biarkan. Jangan lupa di sini ada host dan kontainer. Untuk hostnya itu tetap 8080, jangan diganti-ganti. Kemudian untuk kontainernya kalau ini bisa diganti, kalau ini untuk kontainernya jangan ya. Portnya ini tetap di 80, sedangkan di host teman-teman bisa custom, semisal mau pakai 8083 atau mungkin mau pakai port yang mudah teman-teman ingat seperti itu. Nah, kemudian di bawah ini ada volume ya. Untuk volumenya ini teman-teman tinggal arahkan ke disk yang akan teman-teman share untuk diakses pada file browser tersebut. Semisal di sini ada beberapa bagian, contoh di sini ada slash data, kemudian dokumen untuk URL atau untuk dokumen. Nah, nanti kita akan sesuaikan ke URL atau tempat kita akan share data. Contoh semisal karena saya pakai hard disk eksternal atau SSD internal, jadi kita copy linknya saja. Jadi saya akses terlebih dahulu seperti ini. Nah, kemudian masuk ke files. Jika bentuknya eksternal atau bukan internal di CasaOS nya atau istilahnya hard disk yang tertanam menggunakan SATA, maka di sini akan ada storage tambahan dengan bentuk USB atau mount ya, bisa dieject. Jadi teman-teman tinggal klik saja. Kemudian contoh mau pakai atau mau menggunakan folder yang mana, silahkan sesuaikan. Saya akan pakai di repo saja. Kemudian saya akan buat folder baru. Nah, nanti teman-teman bisa akses repo ini di repo. Nah, ini .upx.my.id ya. Ini URL-nya. Teman-teman bisa lihat sendiri, repo.upx.my.id. Nah, kemudian saya buatkan folder baru ya di sini dengan saya nggak kena klik upload. Jadi kita buat new folder. Semisal di sini namanya itu file browser ya. Nah, seperti ini kita submit saja. Nah, setelah file browser foldernya ini telah selesai kita buat, kita klik yang titik 3 ini, kemudian kita copy path atau copy path ya. Sudah di copy, kemudian masuk lagi ke konfigurasi CasaOS. Teman-teman tinggal ganti yang slash data ini. Untuk yang data boleh, up data ini bisa teman-teman biarkan, bisa teman-teman tidak, boleh tidak apa-apa. Tapi kalau saya untuk yang up data ini, jadi saya ganti semuanya ada di ada di sana ya. Jadi kita masukkan saja dulu URL-nya di sini, paste yang tadi. Nah, ini dia sudah ada di file browser, berarti slash data. Kemudian di sini juga sama. Di sini juga sama. Kemudian di galeri ini untuk file galeri nanti kita samakan. Kemudian di media juga kita samakan ya. Sama untuk database ini jangan, ini biarkan saja. Nanti dia akan ada di folder data ini, kemudian di up data, kemudian di sini akan terbuat atau ada folder baru untuk file browser ini ya. Untuk sisanya ini dua config juga sama, agar teman-teman mencari konfigurasi itu mudah, ada di dalam folder up data ini atau di SSD atau di storage utama yang digunakan sebagai tempat operating system dan juga CasaOS-nya. Kemudian di bawah ini kita biarkan, jika pengen diisi value-nya boleh, isi 1000, 2000 boleh, kalau bisa lumrahnya itu di 1000. Kemudian untuk memory limit sesuaikan, jika space limitnya di 1 GB maka silahkan maksimalkan, atau mungkin jika teman-teman ragu ketika kontainer ini berjalan nanti akan ada crash, maka teman-teman tinggal limit saja, semisal pakai 512 MB saja seperti saya. Kemudian sudah, sisanya kita lihat terlebih dahulu konfigurasinya apakah sudah benar.
Nah, setelah konfigurasinya telah benar, kemudian restart policy-nya ini unstopped. Jadi jika Docker atau kontainernya ini bermasalah, maka dia akan di start secara otomatis sampai berjalan dengan normal lah. Seperti itu. Kemudian untuk kontainer name-nya boleh diganti dengan catatan ini tidak boleh pakai spasi. Saya biarkan default seperti ini saja. Kemudian kita klik install saja. Kita tunggu. Untuk prosesnya semua tergantung dari koneksi internet yang ada di rumah atau di lokasi teman-teman masing-masingnya. Jika lokasinya memenuhi atau cepat dan juga koneksi internetnya cepat, maka proses ini akan cepat. Namun jika seperti di lokasi saya yang hanya berapa Mbps ini, maka instalasinya cukup lama ya. Meskipun tidak sampai cek lamanya parah, namun akan terasa lama seperti itu. Kita tunggu saja prosesnya sampai instalasinya selesai, kemudian pull Dockernya, kemudian juga konfigurasinya yang telah dipasang. Ini kita tunggu terlebih dahulu karena dia akan tetap memproses data dan konfigurasi yang telah kita pasang. Cara ngeceknya gimana? Nah, kita klik di sistem status ini. Kemudian di sini nanti akan muncul namanya file browser ya. Mana nih, ini dia. Big Bear file browser ya. Nah, kemudian di RAM kita cek juga ini apakah banyak makan RAM. Ternyata file browser hanya makan di bawah 10 MB atau 10 MB. Setelah ini terjadi, coba kita refresh terlebih dahulu untuk konfigurasinya. Nanti di sini ada tulisannya new. Kemudian tinggal kita klik di file browser saja. Nah, dia akan minta login. Untuk login defaultnya ini admin. Passwordnya admin ya. Nah, kita close, kemudian setelah ini di close atau pop up tadi di close, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kenapa size-nya itu terdeteksi di angka 41 GB terpakai dan 200 dari 232 karena tadi config-nya itu terpasang di di SSD yang digunakan untuk OS-nya. Nah, ini. Sedangkan yang untuk datanya itu ada di di sebelah sini atau di hard disk eksternal ya. Kita coba saja. Di sini ada beberapa folder seperti galeri, media dan lain-lain. Kita akan coba isi di folder media ini, klik 2 kali. Nah, di sini ada tulisan it's feel lonely here. Jadi kosong ya atau sendiri. Kita coba upload saja. File semisal ini kebetulan kita akses lokal jadi mungkin prosesnya cukup cepat. Kita ambil file yang cukup besar dari komputer kita, semisal di sini ada ini video untuk untuk upgrade mini server saya. Kita open saja. Dia akan ngupload. Untuk prosesnya cepat ya, karena ini aksesnya lokal. Jadi prosesnya itu bisa di 200 Mbps, kemudian untuk prosesnya juga di 200-an Mbps. Nah, untuk proses di CPU-nya itu lumayan karena ini upload ke dalam kontainernya, nanti akan reda sendiri jika proses uploadnya ini sudah. Kita tunggu saja. Nah, di sini sudah berubah dari 41 GB tadi, ini sudah jadi 95 GB karena ada di folder media. Cara ngeceknya di mana? Teman-teman bisa cek di repo saja, kemudian di user, kemudian di sini ada file browser. Tadi kita masuk di media. Nah, ini sudah ada video yang telah kita upload tadi atau kita akses menggunakan Samba di lokal seperti ini. Kemudian di foldernya di repo saya kebetulan, dan juga di file browser dan media ya. Ini juga sama. Ada sekitar 660 MB ya. Kita coba play saja. Mungkin ini akan sedikit berisik tapi saya akan matikan ya. Ini dia untuk filenya. Nah, ini kebetulan kenapa loading karena ini diakses dari luar ya. Coba kita akses dari internal repo saya. Kita ke home server, ini repo untuk URL-nya, kemudian user home, kemudian file browser, kemudian media, kemudian di video yang telah tadi kita upload. Kita coba play. Nah, ini dia. Untuk kecepatannya, kenapa pada video-video sebelumnya saya sarankan untuk internet atau akses lokal, terutama di rumah teman-teman itu harus sudah gigabit, karena ya jika playback atau play video dengan ukuran yang besar maka tidak akan stuttering atau stuck
atau mungkin nge-lag, atau mungkin ya setidaknya paket yang dikirim dari server kita itu sampai dengan cepat dan juga paketnya tidak ada yang ngedrop ya. Seperti itu, ini dia aksesnya ya, ada di 100 Mbps. Jadi jika interface seperti teman saya yang menggunakan Raspberry Pi, maka akan sedikit stuttering ya, karena terbatas di interface yang masih 100 Mbps. Mungkin seperti itu saja. Jika ada yang ditanyakan silahkan teman-teman komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah, jangan lupa ya, di sini juga tadi pada saat instalasi saya juga lupa bilang di setting. Untuk folder ini teman-teman bisa sesuaikan mau seperti apa. Untuk yang dua ini kita biarkan sesuai dengan konfigurasi yang telah Docker atau yang telah konfigurasi telah dikonfigurasi di Dockernya. Untuk sisanya jika teman-teman ingin delete, silahkan delete saja, tinggal X saja seperti ini. Saya biarkan blank, atau mungkin teman-teman mau ganti foldernya juga boleh, silahkan. Namun saran saya jangan ya, karena kalau sudah ada di sini biasanya di dalam sini juga sudah ada, seperti itu. Mungkin seperti itu saja ya. Terima kasih ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai dijumpa di video selanjutnya. Bye bye.